Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua Yayasan, para guru, anak-anakku yang kucintai, the next Ibnu Hayyan generation yang kubanggakan, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dan hadirin semuanya. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini ada beberapa rektor perguruan tinggi, beberapa guru besar hadir, pejabat pemerintahan Forkompimda, bahkan ada juga dari Forkompimda daerah lain, ada BPKH hadir, para direktur bank hadir, tokoh-tokoh masyarakat dan semuanya. Ada lazismu, ada lazisnu hadir di sini semuanya. Pertama, syukur alhamdulillah di usianya yang ke-14. Kalau kita menghitungnya dari peletakan batu pertama, pondok ini berjalan 14 tahun. Tetapi tahun ajarannya ini memasuki tahun ajaran yang ke-12. Banyak yang harus kita syukuri. Dari 0 meter, 0 rupiah. Dari kosong tidak ada manusia di sini, hingga saat ini alhamdulillah berkembang berkat doa, dukungan dan perhatian Bapak Ibu semua, anak-anakku. Sekarang kita punya lahan 12,5 hektar dan santri kita jumlahnya 940, berasal dari 28 provinsi dan luar negeri. Anak-anak kita 8 kali angkatan lulus, ini angkatan ke-9, menyebar sudah di 80 perguruan tinggi dalam negeri dan lebih dari 15 perguruan tinggi di luar negeri. Di dalam negeri di PTN, di PTS, PTAIN maupun PTIS. Bidangnya juga beragam, mulai dari Islamic Studies sampai ke kedokteran, komputer, teknik, komunikasi, ekonomi, farmasi dan lain sebagainya. Yang di luar negeri ada di Mesir, ada di Turki, ada di Yordania, ada di China, ada di Tunisia, ada di Malaysia, bahkan juga ada di Yaman. Dan insya Allah Oktober ini ada 2 alumni kita yang akan melanjutkan ke Spanyol, ke Andalusia, ke Cordova, dan ke Sevilla University. Panggung gembira tahun ini diadakan bertepatan dengan bulan Agustus. Ngiras-ngirus sekaligus ini adalah perhelatan tahunan anak-anak, tapi sekaligus juga dalam rangka kesyukuran HUT Republik Indonesia yang ke-79. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, berkembang, maju, dan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PG atau panggung gembira seperti ini bagian dari pendidikan. Pendidikan yang menghibur, hiburan yang mendidik. Kita ini
membutuhkan tontonan yang menuntun. Ruang publik kita sudah sesak dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Media-media sosial sudah sesak dengan suguhan-suguhan yang tidak memiliki lagi nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, apalagi nilai-nilai kebangsaan. Anak-anak generasi Z ini hadir mengisi ruang-ruang itu dengan hiburan yang mendidik, tontonan yang menuntun. Mudah-mudahan menjadi amal jariah mereka semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita ini generasi Z. Anak-anak yang hari ini usianya di rentang 13 sampai 19 tahun. Jadi anak-anak yang ada di pesantren kita itu anak-anak di rentang usia 13 sampai 19 tahun. Indonesia di tahun 2030 itu akan memasuki puncak bonus demografi. Dan ini akan berlangsung sampai 2045. Bonus demografi itu artinya jumlah penduduk usia produktif lebih banyak. Jumlahnya lebih dari 70%. Bahkan data Bappenas yang terakhir 77%. Jadi diperkirakan tahun 2030 77% penduduk Indonesia berusia produktif. Usia produktif itu antara 15 tahun sampai 64. Jadi kalau anak-anak ini usianya adalah sekarang 13 sampai katakanlah 20, Indonesia emas 2045 adalah 21 tahun lagi. Maka pada saat Indonesia emas 2045, anak-anak ini akan berada di rentang usia 30 hingga 45 atau 50 tahun. Merekalah wajah-wajah Indonesia masa depan. Merekalah pemimpin-pemimpin bangsa ini masa depan. Insya Allah. Bapak Ibu, anak-anakku yang kucintai, ada survei terhadap generasi Z. Ditanya tentang apa yang paling mempengaruhi pikiran mereka. Ternyata 3 jawaban teratas itu ada pada satu, role model atau panutan. Yang kedua, mengisi waktu kosong. Yang ketiga, gaya hidup. Jadi generasi Z itu tidak lepas dari 3 isu ini. Butuh model, bagaimana mengisi waktu kosong, dan gaya hidup. Kita mendidik ketiga-tiganya. Kita buat panutan, model-model keteladanan, keteladanan dalam keikhlasan, keteladanan dalam kesederhanaan, keteladanan dalam berpikir visioner, keteladanan dalam bekerja keras, keteladanan dalam kesungguhan, keteladanan dalam banyak hal, bersikap, bertutur, berpikir. Mereka juga harus diisi dengan kesibukan-kesibukan yang produktif. Maka anak-anak ini tidak pernah nganggur. Satu hari tidurnya hanya 5 atau 4,5 sampai 5 jam dalam sehari. Bangun 3:30 sampai jam 10, setengah 11 mereka nggak tidur. Terus begitu. Belajar, masuk kelas, di ruang-ruang kelas dengan aneka ragam pelajarannya, masih ada ekstrakurikuler, masih ada ibadah-ibadah, masih ada tahsin tahfidz Al-Quran, masih ada latihan organisasi, masih mengurus ini itu dan lain sebagainya, masih juga menyiapkan acara seperti ini. Kalau bukan anak-anak hebat, tidak mungkin. Bapak Ibu tahu, acara ini sebesar ini disiapkan oleh mereka dalam waktu 3 pekan. Luar biasa. Saya juga nggak tahu bagaimana cara latihannya, bagaimana cara mereka mengkondisikan dirinya, waktunya, fisiknya, mentalnya, dan lain sebagainya. Ini anak-anak
yang benar-benar tahan banting. Inilah wajah-wajah Indonesia masa depan. Bapak Ibu, pentas ini tidak mudah. Pentas ini juga tidak murah. Saya nggak tahu berapa habis biayanya. Tapi dari laporan yang masuk, ini anak-anak yang nyari uang sendiri loh. Ya. Mabruk anak-anakku, selamat, hebat. Ini anak-anak nyari uang itu mendapatkan 404 juta rupiah. Nggak tahu gimana nyarinya. Ya nyatanya datang ke bank-bank ya dapat juga. Datang ke BPKH berani juga. Datang ke Lazisnu, datang ke Lazismu, datang ke BI, datang ke perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah, Kospin Jasa dan lain sebagainya. Ya mereka belajar. Iuran dari mereka untuk acara ini 249. Jadi total ada 654 juta yang mereka kumpulkan. Ya, mudah-mudahan apakah kurang atau sisa saya tidak tahu, nanti panitia laporannya itu. Tapi ala kulli hal luar biasa, mabruk anak-anakku, selamat untuk kalian, terutama untuk the next Ibnu Hayyan generation. Mudah-mudahan benar-benar ke depan menjadi Ibnu Hayyan baru di masa depan. Selamat menyaksikan, menikmati. Saya juga akan menikmati. Ini tontonan setahun sekali, masyarakat terlibat semua. Nampaknya lapangan ini juga tadi sore, tadi kemarin masih kosong, tapi sekarang ternyata full sampai ke belakang. Itu pameran produk alumni yang selain studi, ada juga alumni yang merintis usaha dakwah. Itu ada yang bisnis mobil, jual beli mobil, ada yang makanan, ada yang konveksi dan lain sebagainya. Selamat anak-anakku semua, nggak apa-apa. Kullun ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, terus maju, berpikir positif dan khairun nas anfa'uhum linnas. Selamat, dan kita buka panggung gembira the next Ibnu Hayyan 609 tahun 2024 dengan membaca Al-Fatihah.